Terhormat Ketua DKM Mushola Nur Hidayah Bapak Ustadz Gandhi beserta wakilnya Bapak Syafi'i bin Haji Amin Apen beserta pengurus dan jamaah. Yang terhormat LMK RW 04 Kelurahan Ragunan Bapak Dahlan bin Haji Marjuki. Terhormat Bapak Ustadz Paino Hadi. Yang terhormat Wakil Ketua DKM Masjid Jaminul Falah sekaligus Ketua RW 07 Kelurahan Ragunan Bapak Ustadz Marullah HS. Yang terhormat Bapak Ustadz Haji Abdul Razak, Bapak Mutih Salani, Bapak Satria Dharma SH, Bapak Anwar Said, dan juga penasehat DKM Masjid Jaminul Falah Bapak Haji Mahmud bin Haji Mai. Yang terhormat Bapak Haji Siono sama Haji Yono Pancasaputra dan juga para ketua masjid dan musolah yang tergabung dalam majelis taklim Senin malam Selasa, yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kami kepada yang hadir pada malam hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini majelis taklim kita mengambil tempat di Mushola Nur Hidayah. Dan alhamdulillah di ketempatan di Mushola Nur Hidayah ini sekaligus ada kajian bulanan yang insya Allah kan nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hashim Adnan LC, dan juga nanti dilanjutkan dengan guru kita Bapak Kiai Haji Salahuddin bin Kiai Haji Abdurrahman Ali. Dan insya Allah pekan depan majelis taklim kita akan mengambil tempat di Mushola Nur Taqwa, Jalan Pisangan Poncol, RT 10 RW 04 Kelurahan Ragunan, pimpinan Bapak Ustadz Haji Naman. Mudah-mudahan pekan depan kita kembali dapat menghadiri taklim kita. Mudah-mudahan kitanya semua sehat walafiat, panjang umur, sehingga kembali lagi kita hadir bersilaturahim dengan guru-guru kita di majelis taklim Senin malam Selasa pekan depan insyaallah. Amin ya robbal. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dari jamaah kita saat ini ada yang sedang besan. Besannya pembina DKM Masjid Nurul Falah Bapak Aspani SE Kemalang, Jawa Timur. Alhamdulillah malam ini saya ada di sini juga. Rencananya mau ke sana, qadarullah nggak jadi. Bangkunya udah disiapin, kamar udah disiapin, semuanya udah disiapin Ustadz Rajak, semuanya pokoknya udah disiapin. Takdir Allah nggak jadi berangkat karena mau ketemu Kiai Hasim juga. Saya dapat musibah, kakak saya yang pertama Ibu Salami binti Haji Dahlan berpulang ke rahmatullah. Pas meninggalnya juga hari Jumat sama dengan orang tua saya, ibu saya. Waktunya juga sama, menjelang sholat Jumat gitu. Tapi alhamdulillah takdir Allah demikian. Mudah-mudahan almarhumah husnul khotimah, diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doain. Tadi Bapak penasehat Bapak Haji Astari Rijal menyampaikan saat ini lagi menuju Jakarta. Kita doain saudara-saudara kita yang sedang akan dari Malang menuju Jakarta, mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan kembali ke Kampung Pisangan dengan selamat, sehat walafiat. Dan putra Bapak Aspani yaitu saudara Muhammad Fedlian dan juga saudari Dian yang melaksanakan akad nikahnya tadi hari Senin tanggal 23 September
2024 di Kota Malang. Kita doakan beliau senantiasa menjadi pasangan hidup berumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan senantiasa rumah tangganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Ya, untuk itu mari kita awali dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shadihah wa ila hadrati Nabi Muhammadinil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Selanjutnya kita dengarkan kalimat tasyakur yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Mushola Nur Hidayah. Dalam hal ini disampaikan oleh Ketua LMK RW 04 Bapak Dahlan Haji Marjuki. Waktu dipersilahkan. Sini. Di sini masuk streaming. Taklim kita siaran langsung, streaming. Jadi yang bawa handphone boleh dilihat ada saya apa enggak begitu. Ibu-ibu juga ntar disorot itu. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wahbihi nasta'in, ashadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, amma ba'du. Yang pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ketua Musholah Nur Hidayah Saudara Gandhi beserta para pengurus, juga para jamaah dan para ustadz yang sama-sama kita hormati telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, Al-Mukarram Kiai Haji Hasim Adnan LC yang tidak asing lagi di tengah-tengah kita, dan hadir pula Bapak Kiai Haji Abdul Malik bin Haji Dahlan, Ketua Masjid Nurul Palah, dan juga beliau sebagai anggota MUI untuk wilayah Pasar Minggu Jakarta Selatan. Juga hadir beberapa bapak-bapak ustadz dari Masjid Nurul Palah, di antaranya Bapak Ustadz Haji Abdul Rojak, Bapak Ustadz Husna, Bapak Ketua RW 07, dan juga beberapa tokoh masyarakat, alim ulama, di antaranya ketua atau rombongan dari Musholah Al-Kausar di bawah pimpinan saudara kami Bapak Haji Mahmud bin Haji Ni'i beserta para jamaahnya, juga bapak-bapak dari jamaah Al-Istiqomah di bawah pimpinan Bapak Bambang, juga para jamaahnya, juga dari Musholah Nurut Taqwa Pisangan Poncol di bawah pimpinan Bapak Naman beserta para jamaahnya, juga dari Musholah At-Taubah dari wilayah Gang Melati RW 7, yaitu Bapak Ustang Nanang Mahendra. Mungkin pada berangkat ke sana kali Pak Haji ya? Masih ke Malang. Juga dari Musholah Al-Musinin beserta jamaah, dan juga musholah dari Gang Jabir yang dimana
sebagai ketuanya adalah sahabat saya Bapak Haji Ramli. Juga tak lupa juga kami ucapkan selamat datang dan yang terhormat bapak-bapak para tokoh masyarakat, alim ulama, baik dari masjid, musolah, dan mohon maaf hampir terlupa yaitu dari Masjid Nur Hayah di bawah pimpinan Bapak Tasiran beserta jamaah yang hadir. Juga para tokoh agama, alim ulama, bapak-bapak, saudara-saudara, bapak-bapak ketua RT, RT 1, RT 3, RT 5, ketua perwakilan dari Bapak RW yaitu Bapak Satria Dharma, dari pengurus RW 04, dan juga wabil khusus kepada ibu-ibu yang tergabung dalam pengajian Musolah Nur Hidayah. Hadir cukup banyak ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah kiai kita tengah ada di tengah-tengah kita, dan juga nanti insya Allah akan hadir yaitu Kiai Haji Guru tetap kita Bapak Solahuddin Al-Ayubi. Jadi pada prinsipnya tidak banyak yang kami sampaikan, merupakan terima kasih kami atas kehadiran para jamaah sekalian di Musolah Nur Hidayah. Dan juga kami ucapkan banyak terima kasih dan salam maaf kami. Terima kasih kami kepada para donatur, para warga yang telah menyumbangkan untuk acara pengajian malam Selasa yang biasa kita lakukan dari musolah dan masjid di wilayah RW 4 dan RW 7. Itulah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Kiai kita sudah hadir di tengah-tengah kita untuk menambah iman Islam kita. Itulah yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati bapak-bapak para jamaah sekalian. Sekali lagi atas nama pengurus Musolah Nur Hidayah mengucapkan banyak terima kasih dan salam maaf kami. Waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Ketua LMK atau LMK RW 04 Kelurahan Ragunan Bapak Dahlan bin Haji Marjuki yang sudah menyampaikan kalimat tasyakur mewakili Ketua DKM Musolah Nur Hidayah Bapak Gandik. Selanjutnya kita buka majelis taklim kita dengan diawali selawat dustur dan juga selawat burdah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Abdul Razak. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wajid wa dimanim wa tabaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسد العرم والعجم وإمام طيبة والهرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زدوا صرفا يا رب زدوا صرفا يا رب كرما
ديما ورفة ومابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفهر العلي والقدر الجليل ساداتنا وإماتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتلم قد طه مطلقا أبدا وما تساب أسلم في مدى زمني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع منه دواب فلم ترب ما وقعت ذبابة أبدا بجسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بولي منه في علني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نأست ولا يرى دله في سمس فتني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كتفه قد آلتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سب يد بمتذني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هذه الخصائص فلا تكن آمنا من سار نار وسراك ومحن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على Muhammad. Kepada guru kita Bapak Kiai Haji Hasyim Adnan LC, waktu dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyyam ba'dah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak
Kiai Haji Abdul Malik Hidayat, Al-Ustadz Haji Abdul Razak, dan Ketua DKM Musolah Nurul Hidayah Bapak Haji Dahlan Marzuki, juga segenap jamaah Bapak Ibu. Semoga malam ini malam yang penuh dengan barokah. Kita awali dengan suratul Fatihah. Semoga dengan perantara Al-Fatihah Allah mudahkan kita menerima ilmu, dan berharap ilmu yang insya Allah kita dapatkan bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Al-hadihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jumlah pasukan Nabi Muhammad ketika perang Uhud awalnya ada 1000. Pasukan kafir yaitu jumlahnya 3000 pasukan. Saya ulangi, jumlah pasukan Rasulullah ketika perang Uhud awalnya berjumlah 1000, sementara pasukan kafir itu jumlahnya 3000. Maka 3000 melawan 1000. Berangkatlah Rasulullah dari Madinah menuju Gunung Uhud, karena perang ini adanya di kaki Gunung Uhud. Berangkatlah Nabi Muhammad dengan membawa 1000 pasukan. Di tengah jalan pasukan munafik enggak jadi perang. Di tengah jalan pasukan munafik yang ada di dalam pasukan Nabi Muhammad enggak jadi perang. Pemimpin pasukan munafik yang ada di dalam pasukan Rasulullah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ulangi. Mereka tidak jadi perang, kembali ke Madinah. Jumlah pasukan orang munafik ada 300 pasukan. Maka sisanya Nabi Muhammad membawa pasukannya sebanyak 700. Sama-sama hafalkan yuk. Sisanya Nabi Muhammad membawa pasukan sejumlah, maka 700 melawan 3000. Pak, Bu, dari 700 pasukan Rasulullah memerintahkan dari 700 pasukan ada pasukan ahli pemanah, jumlahnya 50. Kalau tangan saya begini di atas gunung ya, kalau tangan saya begini di bawah, biar gampang masuk ilmunya ya. Nabi memerintahkan pasukan pemanah, ahli pemanah, agar berada di atas gunung sebanyak 50 orang. Berarti sisanya yang ada di bawah berapa? 650. Nabi berpesan, janganlah turun wahai pasukan pemanah yang ada di, jangan turun ke sebelum tunggu perintah dariku, kata Rasulullah. Kemudian pasukan kafir posisinya ada di mana? Di bawah. Maka pasukan Nabi Muhammad ahli pemanah yang jumlahnya memanahi pasukan kafir yang ada di bawah. Pasukan kafir banyak yang mati dan mereka meninggalkan ghanimah harta. Ngelihat di atas, ngelihat dari atas yang jumlahnya ada di bawah banyak harta, bilangnya harta aja ya,
ngelihat dari atas kalau di bawah banyak harta, mereka lupa dengan pesan Nabi. Maka mereka turun ke bawah untuk mendapatkan harta. Maka disitulah benar banyak orang bilang hati-hati dengan 3 yang ujungnya kata tak. Harta, tahta. Ibu sehat semuanya. Banyak orang yang tergelincir, banyak orang yang berani menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan harta. Banyak orang yang sikut sana sikut sini, bahkan harus berani membunuh saudaranya demi untuk memperebutkan kursi. Dan banyak laki-laki tergelincir jatuh gara-gara rayuan dan godaan. Ada nggak kiai istrinya 2? Nah. Udah, terusin lagi ya. Terusin lagi nggak nih? Maka pasukan pemanah yang ada yang jumlahnya ada, mereka turun mengambil harta. Maka yang di atas kosong. Maka kala itu panglima kafir yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid membawa pasukan-pasukan kafir ahli pemanah ke atas. Jumlahnya 300. Maka pasukan yang di bawah dipanahi sama pasukan orang-orang yang jumlahnya di atas. Maka ketika itu pasukan Rasulullah mengalami kekalahan. Pamannya yang beliau sangat sayangi gugur sebagai syahid, namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi ada sahabat Nabi yang ikut gugur dalam perang Uhud itu, jenazahnya tergeletak di tanah, ternyata basah, dan tanah itu basah. Ternyata Nabi Muhammad melihat berbondong-bondong malaikat turun ke bawah ikut memandikan jenazah itu. Namanya Hanzolah, istrinya Jamilah. Ibu sehat semuanya? Namanya Jamilah, itu istrinya Pak. Nama sahabat yang meninggal dimandikan jenazahnya oleh malaikat Hanzolah. Jangan salah ngucap, Hanzolah. Istrinya. Ya Allah, semoga adik-adik semua jadi sukses masa depannya ya Allah. Duh, sampai mana tadi itu? Ternyata apa penyebabnya dimandikan jenazah ini oleh? Ternyata mereka berdua pengantin baru selesai berhubungan, belum sempat mandi junub. Aduh ya Allah, ini resiko ceramah depan ibu-ibu nih. Biasanya kok nggak ada ibu-ibu ya? Apa yang terjadi? Maka yang memandikan jenazahnya adalah wahai para Saiful, jangan contoh nanti malam Pak Saiful berhubungan dengan istri, kemudian enggak mandi langsung ke Ukraina perang sama Rusia. Ini cuman Hanzolah. Jadi kalau ada yang tanya siapa sahabat Nabi yang jenazahnya dimandikan oleh, yaitu sini deh. Nabi Muhammad gigi gerahamnya patah, bibirnya Rasulullah akibat perang Uhud pecah. Maka kesalahan dan kekalahan ini karena ulah pasukan yang jumlahnya. Yang lain diam. Pak Saiful, kalau Bapak jadi panglima diapain tuh? Diapain tuh pasukan pemanah? Hah? Enggak, bareng-bareng. Kalau kita yang jadi panglima, pasukan pemanah kita apain? Kita hukum, bener apa enggak? Tapi Nabi Muhammad enggak.
Maka turunlah Quran surat nomor urut ketiga, namanya Ali Imran, ayatnya 159. Maka Nabi Muhammad nggak menghukum pasukan pemanah yang berbuat salah yang jumlahnya. Apa yang Nabi Muhammad perbuat? 3. Fa'fu anhum, dimaafkan. Wastaghfir lahum, didoakan ampunan. Orang yang salah juga didoakan ampunan. Dan yang ketiga, wasyawirhum fil amr, untuk menghadapi perang berikutnya tetap diajak musyawarah. Dihafalin ya, sama-sama yuk, ikuti saya. Fa'fu anhum, dimaafin. Kalau ada orang salah sama kita, kita maafkan. Itulah akhlaknya Rasulullah. Ustadz Malik sama saya baik, saya balas kebaikannya, biasa. Baik sama orang yang udah baik itu, tapi baik sama orang yang enggak baik. Ibu kok kelihatannya malam ini senang sekali, Bu. Apa yang membuat ibu senang? Ketemu Ustadz. Allahu Akbar. Yang bicara nenek-nenek lagi. Astagfirullahaladzim. Udah ngaji lagi. Waduh, saya nggak fokus nih tausiah malam ini Ustadz Malik nih. Sampai mana tadi itu? Maka astagfirullahaladzim. Maka Nabi Muhammad enggak membalas, enggak dendam, tapi Nabi Muhammad dan begitu pula Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar dosanya mereka diampuni. Pernah enggak orang nyakitin kita, kita bangun tahajud, ya Allah dia udah nyakitin saya, ya Allah ampunilah dia. Kalau udah begitu, berarti rahmat Allah ada dalam diri kita. Sama-sama dong, masukin hafalannya. Didoakan diajak Pak, dihafalin yuk. Dimaafkan, didoakan ampunan, diajak. Maka ibu kalau punya suami dan suami ibu nikah lagi sama yang kedua, amalkan 3 ini. Didoakan diajak. Bapak jawab bareng-bareng, setuju apa enggak? Ibu setuju apa kagak? Berarti jauh dari rahmat Allah. Nah, makanya susah punya karakter kayak begitu. Dikit-dikit saya dapat ilmu di BSD tuh, ada kajian Al-Hakim subuh. Orang Betawi dikit-dikit ngambek namanya ambekan, dikit-dikit ketersinggungan namanya cegukan. Ya sama-sama ya. Dikit-dikit marah ambek namanya dikit-dikit ketersinggungan namanya. Sini deh, RT RW Ustadz jangan ambekan. Kalau Ustadz Kiai ambekan, ngadepin jamaah macem-macem. Ini acara keempat saya. Saya tadi jam 9 di Kuningan, jam zuhurnya di Indonesia Power kajian di kantor. Tadi di Melawai saya, di sini. Maka 4 jamaah karakter sifatnya beda-beda. Tadi giliran jam 9 saya menghadapi ibu-ibu muda orang Kuningan. Kalau sekarang malam ini saya ngadepin ibu-ibu. Ada nggak Ustadz nikah lagi yang kedua sama jamaah pengajiannya? Yang lain diam dah. Ibu mau? Berarti kalau begitu jangan jadi karakter yang dikit-dikit. Maka hidup ini pasti mengalami liku-likunya. Maka hidup ini belajarlah orang yang dikit-dikit ngambek nanti darahnya naik. Akibatnya masuk nyumbat di otak, penyakitnya stroke. Tapi kalau orang punya jiwa yang suka memaafkan, insya Allah badannya jadi sehat. Maka salah satu terapi kesehatan dalam Islam belajar memaafkan. Maka bapak pulang dari sini pakai motor, kemudian depan bapak ada emak-emak juga pakai motor, sennya ke kiri, beloknya ke. Maka jangan marah, belajarlah capek Pak. Hidup ini kalau kita dikit-dikit ngambek capek.
Biasanya kalau orang suka punya jiwa pemaaf, kelihatan dari aura wajahnya. Wajahnya akan cedang, nampak kalau kita lihat, maka hati kita jadi adem. Makanya saya ngelihat Bapak dan khususnya Pak Saiful, badan saya sekarang jadi adem. Karena ada... Ya, jangan jauhkan sifat dendam, jauhkan ambekan, jauhkan ketersinggungan, badan jadi sakit. Belajarlah jadi manusia yang suka Saya pernah menyampaikan di masjid nih, ikuti saya yuk. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, sama-sama angkat suaranya yuk ibu bapak, masukin hafalan ya. Membuat semua orang suka sama kita mustahil. Maka dalam hidup ini ada yang suka, ada yang tidak suka. Maka kita hidup disukai ama nggak disukai itu biasa. Bahkan Nabi Muhammad akhlaknya Quran, tapi banyak di muka bumi ini yang nggak suka dengan Nabi Muhammad, apalagi RT. Benar apa kagak ini? Maka RT ngurusin warga, warga pengennya suka semua sama dia, mustahil. Bapak jawab Pak, angkat suaranya Pak. Bapak sama saya suka apa enggak? LGBT. Ibu sama saya jujur, suka apa enggak? Sekarang suka, entar juga pulang nggak suka, lupa. Makanya hidup ini disukai ama nggak disukai itu biasa. Maka mulai saat ini lapang dadalah, bijaksanalah, siap nerima perbedaan dan miliki jiwa pemaaf. Itulah karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan 50 pasukan pemanah yang udah membuat Nabi Muhammad luka dimaafin. Ini tinggal di tempat yang padat, tinggalnya di tempat yang padat. Dia negor tetangganya sibuk nyiram pohonan, enggak ngeh udah sakit hati. Itu namanya ada enggak model orang yang kayak begitu di daerah mana? Cipete. Sebentar. Apa Bu? Apa? Ya, berarti kalau begitu di sini ada di sini. Berarti orang yang punya ambekan bukan hanya orang Cipete dong. Apa Bu? Astagfirullahaladzim. Dah, fokus lagi. Sekarang yang kedua, fokus ya Bu. Handphonenya silakan yang ingin mencatat. Tadi kan perang Uhud, sekarang dihafalin. Perang Khaybar terjadi 7 Hijriah. Sama-sama. Perang terjadi sini yuk. Khaybar tempatnya, jaraknya 150 km dengan Madinah. Khaybar adalah tempat yang tanahnya subur, penduduknya Yahudi. Maka Khaybar adalah perang antara muslimin dengan Yahudi. Sama-sama ya. Perang antara muslimin dengan orang-orang Yahudi. Maka apa yang terjadi? Karena mereka orang Yahudi selalu menghasut dan ingin membunuh pasukan muslim, bersatu dengan kafir di tanah Arab, maka Nabi Muhammad memerangi pasukan Yahudi. Dan perang ini dimenangkan atas kehendak Allah, yaitu pasukan Rasulullah. Sama-sama. Kalau perang Uhud yang menang bilang ya kafir. Kalau perang Uhud yang menang, kalau perang Khaybar yang menang adalah, maka ketika itu pasukan muslim yang menang. Ada wanita Khaybar, ada wanita Yahudi dendam kepada Nabi Muhammad, namanya Zainab binti Haris. Pak, jangan salah nyebut. Masa si Zainab?
Enggak, tadi beneran ada yang ngomong Zainab. Zainab. Ya Allah, sabar ya Allah. Masa Zainab dipanggil ahlan wa sahlan guru kita Kiai Haji Salahuddin. Semoga disehatkan badannya, diberkahi hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga sehat selalu ya, semoga ya kita semuanya diberkahi dan disehatkan. Dan orang tua kita, tokoh kita Bapak Haji Alif Mahmud, ya Allah semoga usianya berkah, disehatkan badannya. Kita nggak pernah rugi mendoakan beliau-beliau. Doa kembali akan kemana tadi? Ke kita juga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Ya. Semoga beliau-beliau ini selalu disehatkan, diberkahi usianya. Tuh, saya bicara udah 23 menit tuh. Enggak, kita harus sepakat dulu nih. Terusin apa enggak nih? Ini guru kita udah datang, terusin enggak? Udah sini yuk. Dikit lagi ya. Singkat ya, Bu. Tolong fokus dulu sama-sama. Bang Mungki, sehat selalu ya. Sampai mana tadi tuh? Udah sini bareng-bareng. Fokus ya. Nanti diulangi saya ya. Saya bicaranya nggak cepet-cepet, pelan-pelan, dan ada yang saya ulang-ulang. Perang Khaybar terjadi tahun 7 Hijriah. Perang Khaybar terjadi tahun Khaybar 150 kilo dengan Madinah. Tanahnya subur, mayoritas penduduknya adalah, maka Khaybar adalah perang antara muslimin dengan, peperangan ini dimenangi oleh pasukan Rasul. Ada wanita Yahudi dendam kepada Nabi Muhammad, namanya Zainab binti Haris. Jangan bilang Zainab, Zainab. Zulaiha jadi Fauzan jadi Syafi'i. Maka ada wanita Khaybar dendam dengan Rasulullah, namanya, coba baik, semua fokus ke depan yuk, biar hafalannya pelan. Kenapa Zainab, adik semuanya kita diam dulu yuk biar fokus ya. Kenapa Zainab binti Haris dendam kepada Nabi Muhammad? Karena suaminya Zainab, yaitu Salam bin Mashkum. Salam bin Mashkum mati karena perang, dibunuh pasukan Nabi Muhammad. Maka Zainab binti Haris ingin membunuh Nabi karena dendam suaminya mati. Namanya Salam bin Mashkum. Salam bin Maskun. Mas'ud. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dia paling depan banget ya Allah. Sini semuanya diam. Bang Saiful, ke saya dulu. Yang lain diam ya, angkat suaranya jangan malu. Salam. Kurang keras. Salam bin Mashkum. Astagfirullahaladzim ya Allah. Semoga beliau berangkat haji ya Allah. Namanya Salam bin Mashkum. Sini semua. Kalau Zainab binti Haris membunuh Nabi dengan cara menghunuskan pedang ke tubuh Nabi, itu nggak mungkin. Karena setiap Nabi berada di mana selalu berada sahabat. Makanya gimana caranya membalas dendam kematian Salam bin Mashkum? Maka Zainab binti Haris bertanya-tanya ke orang yang terdekat dengan Nabi, apa masakan dan makanan kesukaan Rasulullah? Masakan dan makanan kesukaan Rasulullah adalah paha domba atau kambing bagian depan. Sini deh. Kalau saya begini pahanya bagian depan. Sama-sama yuk.
Apa masakan dan makanan kesukaan Nabi? Yaitu daging kambing atau domba, paha bagian. Makanya acara Maulid Nabi biasanya disiapin nasi, lauknya terusin ya. Maka gimana caranya? Maka masaklah, diolahlah daging ini. Maka kemudian sama Zainab binti Haris dilumuri dengan racun. Dan di bagian yang Nabi suka, yaitu paha bagian, tambah banyak racunnya. Jelas ya? Pandangan ke depan ibu, adik semua. Maka ini meja. Di depannya ada daging kambing. Coba sini deh, bareng-bareng. Kapan-kapan kita makan kembuli sama daging kambing bareng ya? Bilang dong, amin gitu ya. Kapan-kapan kita makan daging kembuli sama daging kambing ya? Ini meja nih. Dibawalah daging itu yang sudah dilumuri racun, kemudian yang bagian Nabi suka yaitu paha kambing bagian, dilumurinya lebih banyak. Apa yang terjadi? Ini daging dikelilingi para sahabat Nabi. Di sebelah kirinya Nabi ada sahabat yang ikut memakan, namanya sini, Bishr bin Barra bin Ma'ror al-Ansoriyu. Udah sini bareng-bareng ya, biar bareng ya. Bishr, ba shin ro, Bishr bin ba itu bakso. Sini bareng ya. Bapak diam dulu ya. Ibu ikuti saya. Yang di sebelah Nabi, sahabat Nabi, orang Ansor ikut makan. Namanya, Bapak diam dulu. Bishr bin Barra al-Ma'ror al-Ansori. Udah ngajar lagi. Siapa tadi yang sampingnya dari Bishr? Apa yang terjadi Ustadz? Biar ke saya. Sini semuanya. Nabi mengambil apa ini tadi nih? Paha daging. Barulah kemudian sahabat juga. Makanya kalau ada acara Maulid Nabi, disiapin makanan depan ustadz, baiknya jamaah jangan sebelum dimakan. Lalu keracunan siapa yang duluan? Apa yang terjadi ustadz? Maka Nabi mengambil pahanya, lalu kemudian tapi yang di sebelahnya, ketika Nabi masih mengunyah, yang di sebelahnya namanya Bishr bin Barra bin Ma'ror al-Ansori, bukan hanya mengunyah tapi langsung. Nabi bersabda, sahih, fokus ya, ada dua riwayat. Ke depan dari sini. Al-Bukhari, Abu Daud. Sini bareng-bareng. Hadis rawahu Al-Bukhari, hadis rawahu Abu Daud. Tolong fokus semuanya ya. Maka apa yang terjadi? Nabi kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, ketika Nabi memakan yang sudah ternyata ada yang memberitahukan kalau itu sudah diracuni. Yang memberitahukan Nabi bukan manusia, bukan jin, bukan malaikat. Rasul mengatakan, irfa'u aidiakum, wahai para sahabatku, angkat tanganmu dari daging itu. Inna hazal azma la yukhbiruni annahu masmumun, sesungguhnya tulang daging ini memberitahukan kepadaku kalau dirinya sudah diracuni. Allahumma sholli ala sayyidina. Maka kalau ada yang tanya, apa mukjizat terakhir Rasulullah, mukjizat Nabi menjelang akhir hayatnya? Tulang daging bisa dan memberitahukan kalau dirinya sudah diracuni.
Sampai sebegitunya tulang bisa. Siapa tadi yang sampingnya? Bukan sisir. Sini bareng-bareng. Bishir. Meninggal gak? Bishir meninggal. Maka dipanggillah yang meracuni Zainab binti Haris. Maka Zainab mengatakan, li aqtulaka, aku meracunimu wahai Muhammad, ingin membunuhmu. Kata siapa? Rasul menjawab, maka Allahu liyusallitaki alayya, Allah memberikan kemampuan kepada diriku, engkau tidak bisa membunuhku. Jelas ya? Zainab kembali mengatakan, in kana malikan fatastarihu wa in kana nabiyan fasayuh baru. Kalau engkau adalah raja, pasti udah mati. Karena engkau adalah nabi, maka engkau tidak mati. Dari situ juga banyak yang masuk Islam karena terbukti Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Saya tanya, siapa tadi yang meracuni? Bareng-bareng, siapa yang meracuni? Maka sahabat yang lain berdiri. Fokus ya. Apa ucapan sahabat? Ala naqtuluha ya Rasulullah. Kami akan bunuh wanita ini. Nabi mengatakan, la. Apalah? Luar biasa bahasa Arab Bapak. Masya Allah. Kalau bahasa Arabnya, iya. Masya Allah, luar biasa bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya saya. Bahasa Arabnya kamu. Ente. Maka Nabi mengatakan, la, jangan. Sini deh. Orang yang udah meracuni aja, antara hidup dan mati, diapain? Bu, Pak, lawan kata racun kan madu. Bener enggak? Diracunin, lawan katanya di madu. Makanya ada wanita di madu kan manis. Baiknya diapain? Maafin. Bapak setuju apa kagak? Jadi gimana Ustadz? Apakah wanita ini dibunuh? Tidak. Sahih Al-Bukhari. Siapa di sampingnya tadi? Tapi keluarganya Bishir nggak nerima. Gimana caranya Ustadz? Mereka menuntut kisos. Pembunuhan dibalas dengan, maka akhirnya Zainab binti Haris dibunuh atas permintaan keluarganya Bishir. Tapi Nabi Muhammad memaafkan. Jadi kalau begitu, ikutilah akhlak Rasulullah sampai orang yang sudah meracuni, yang taruhannya nyawa hidup dan mati pun juga diampuni. Terakhir dari saya, sama-sama hafalin. Raja Syam namanya Nuruddin Az-Zanki. Enggak, jangan salah nyebut yuk, sama-sama. Raja Syam namanya Nuruddin Az-Zanki. Nuruddin Az-Zanki adalah Raja Syam. Syam itu Libanon, Syria, Persia, Libya itu Syam. Nuruddin Az-Zanki berkuasa di tahun 1174 Masehi. Dalam tidurnya 3 malam berturut-turut Nuruddin bertemu atau berjumpa dalam tidurnya Rasulullah Sallallahu alaihi. Pak, saya ulangin 2 kali nih. Ya, saya ulangin 2 kali. Dalam tidurnya siapa tadi? Nuruddin bertemu dengan siapa? Wahai Nuruddin, selamatkanlah aku dari 2 orang ini. Pelan-pelan ya. Wahai Nuruddin, selamatkanlah aku dari 2 orang ini. Berarti 2 orang ini baik atau buruk? Enggak, harus mantap jawabannya. Mimpi ketemu Nabi, itu Nabi yang sebenarnya. Setan enggak bisa menyerupai Rasulullah. Maka Nuruddin Az-Zanki mimpi bertemu dengan, dan dalam mimpinya Rasulullah minta agar Nuruddin menyelamatkan Rasulullah dari 2 orang ini. Wajahnya putih, rambutnya pirang. Sama-sama ya, wajahnya, rambutnya. Maka apa yang terjadi?
Perdana Menterinya Nuruddin namanya Jamaluddin As-Suffi meminta agar Nuruddin ke Madinah. Maka berangkatlah Nuruddin ke Madinah membawa pasukan dan harta yang banyak. Maka Nuruddin mengumpulkan rakyat Madinah, bagi-bagi. Pak, Bu, Nuruddin di depan kita nih umpama di sini. Maka Nuruddin membagi apa? Harta. Kita ngapain? Ambil. Kenapa Nuruddin memintakan rakyatnya untuk kumpul di Masjid Nabawi? Karena Nuruddin ingin, ya Allah, majelis malam Selasa, ya Allah, di bawah Ustadz Malik, ya Allah, mudahkan ya Allah. Sini ya. Nuruddin Azanki membawa harta, juga pasukan yang banyak. Tujuannya membawa harta dan pasukan yang banyak karena Nuruddin dengan membawa banyak harta ingin Kenapa Nuruddin ingin membagikan langsung? Ya Allah, Ustadz Malik, jamaahnya. Kenapa Nuruddin ingin memberi langsung harta kepada rakyat Madinah? Karena Nuruddin ingin Nabi mengatakan, wahai Nuruddin, bantulah aku, selamatkanlah aku dari dua orang ini. Kelihatan dalam mimpinya wajahnya putih berambut pirang. Maka Nuruddin membagi harta dengan tangannya sendiri, ingin mencari siapa dua orang ini, ada nggak di sini? Nyambung nggak semuanya? Ternyata dua orang itu nggak ada di sini. Maka mereka mengatakan, ada dua orang yang belum dapat harta. Mereka berdua ini adalah orang Maghrib, Maroko, ahli ibadah, sholatnya selalu berjamaah di masjid, dan setiap selesai sholat subuh membawa koper besar ke pemakaman Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi. Pelan-pelan saya bicaranya. Dua orang ini berasal dari Maghrib atau Maroko, orang yang rajin ibadah, sholatnya selalu berjamaah, dan setiap selesai subuh membawa koper ke pemakaman. Maka Nuruddin mengatakan di mana tempat tinggalnya. Ternyata Nuruddin dan pasukannya ke rumah kediaman dua orang itu, dan ternyata rumahnya enggak jauh dari pemakaman Rasulullah. Ketemulah dua orang itu sesuai dengan mimpinya, dan Rasul minta tolong diselamatkan dari Bu, Bapak, sini semuanya. Kalau saya menghadap mana nih? Saya kan menghadap Bapak. Benar apa enggak? Bu, Pak, ini orangnya nih. Orangnya, mukanya bukan dihadapin ke sana. Kalau ngadep ke sana, maka pasukan dan rakyatnya ngelihat. Maka muka orangnya sama Nuruddin, dua orang ini dihadapkan ke tembok. Nyambung nggak nih? Maka nggak begini nih, tapi diapain? Kenapa dua orang ini mukanya dihadapkan ke tembok? Karena Nuruddin ingin ngelihat kelaminnya. Sama-sama. Karena Nuruddin ingin ngelihat. Kalau umpama dia menghadap jamaah, menghadap pengawalnya Nuruddin, lalu apa yang terjadi? Kemudian diapain tuh? Diturunin celananya, gamisnya, apa bahasa Betawinya? Pelototin, pelorodin. Diapain? Kalau umpama dua orang itu dihadapkan ke ibu dan bapak, kemudian saya pelorodin, maka ibu ngelihat kelaminnya. Itulah akhlak mulia raja. Apa yang terjadi? Maka ketika itu dua orang Maroko ini badannya dihadapkan ke tembok, dan kemudian dipelorotin itu bajunya, dilihat ternyata tidak disunat. Bapak udah disunat belum? Pak Saiful, sunat bagi laki sunnah apa wajib? Sunnah. Ini harus diruqyah kayaknya nih, ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bu, Pak,
barang-barang. Bukan perempuan ini, perempuan mulia saja boleh saja. Laki-laki disunat sunnah apa wajib? Ini kan bapak semua udah disunat. Udah belum? Ustadz? Enggak, saya udah disunat apa belum? Masa saya melorotin celana depan ibu dan bapak? Udah sini semuanya. Maka mukanya dia hadapin kemana? Ketika dipelorotin itu bajunya, ternyata kelaminnya tidak disunat, langsung ditampar sama Nuruddin. Ternyata mereka adalah non muslim, sementara mereka sholat berjamaah di masjid itu hanyalah tipuan. Nggak pakai masya Allah. Makanya pengen tahu itu laki muslim apa enggak, ngelihat dari ya, cuman jangan sebelum nikah dipelorotin dulu. Ini pun jadi masalah ya. Ibu semua jaga ini ya. Apa nih? Saya tadi bukan dari Cepete, dari Melawai. Di lampu merah Melawai, depan motor saya persis. Masya Allah. Pakai Scoopy warna putih. Kira-kira tadi saya dari Melawai ke sini di lampu merah ngelihat apa enggak? Kira-kira ngelihatnya sekilas apa lama? Ustadz juga. Dah sini semuanya. Ternyata di Pelorodin dia bukannya muslim, langsung diapakan sama Nuruddin. Apa yang terjadi Ustadz? Maka kemudian Nuruddin berkeliling di ruangan rumah dua orang ini yang mereka adalah non muslim. Ternyata di bawah karpetnya ada lobangan besar, dan lobangannya itu nembus ke bawah, sudah hampir mendekati jasadnya Rasulullah. Dan mereka berdua ini ternyata setiap pagi membawa, isinya adalah tanah galian dan dibuang ke pemakaman Baki. Ternyata mereka berdua adalah misionaris Maroko, ingin mencuri jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bicara begini Ustadz Malik dan semua, saya menyambut Maulid Nabi. Biasanya ada kembuli. Saya Maulid Nabi di mana-mana begini. Maaf jangan marah ya. Pak, Bu, entah kapan Maulid pakai kembuli ya, insya Allah ya. Ya Allah, saya Pak, sekarang di komplek-komplek perumahan-perumahan banyak masjid-masjid musola yang mengadakan Maulid Nabi. Banyak mereka yang nggak suka Maulid Nabi. Nah, saya menyampaikan Maulid Nabi, kisah perang Uhud, kisah perang Khaybar, pencurian jasad Nabi. Dari mana yang salahnya? Kecuali lagi ceramah Maulid Nabi, ada nggak yang kayak begitu? Di sini kan nggak ada yang merokok. Di sini nggak ada yang rokok. Di mana? Pulang dari sini? Sebenarnya isi ceramah saya ada ceramah Maulid Nabi. Kisah bagaimana Rasul memaafkan. Innallaha harrama 'alal ardi, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi memakan jasadnya para nabi. Dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, jumlah nabi 124.000, jasadnya utuh. Ke saya ya. Nabi Ibrahim punya istri 2, Saroh, Hajar. Sama-sama yuk. Nabi Ibrahim punya istri 2, Saroh, Hajar. Saroh, Hajar. Siapa nih? Dari pernikahan Hajar lahirlah Nabi namanya Ismail. Lahirlah cikal bakal Rasulullah. Siapa nih? Siapa nih? Orang cepatnya bilangnya Sarah. Siapa nih? Nabi mengatakan Ahsanun Nasara itu adalah wanita yang paling cakep di zamannya. Tadi saya di Melawai ngelihat perempuan cakep terbuka aurat, bilangnya Masya Allah apa Astagfirullah? Alhamdulillah. Dah sini semuanya, sini semuanya. Siapa tadi? Siapa tadi nih? Coba ke depan. Saroh punya
Nabi Ibrahim nikah dengan, lahir sosok Nabi namanya Ishak. Dari pernikahan dari Nabi Ishak lahir lagi Nabi namanya Yakub. Yakub itu julukannya Israel. Isra artinya anak, il Tuhan. Dari Nabi Yakub lahir sosok Nabi namanya Yusuf. Sini semuanya. Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Nabi Yusuf mulia, punya bapak mulia Nabi Yakub, punya bapak mulia Nabi Ishak, punya bapak mulia Nabi. Maka Nabi Ibrahim adalah buyutnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah cicitnya Nabi Ibrahim. Di mana kuburannya Nabi Yusuf? Bukan di daratan. Kuburannya Nabi Yusuf adalah ada di tengah-tengah sungai. Ketika digali sama Bani Israel, jasadnya masih utuh. Apalagi Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau ada yang tanya apakah badannya Nabi Muhammad masih utuh? Utuh. Allahumma sholli ala Sayyidina. Apa yang terjadi Ustadz? Sini nih. Maka Nabi Muhammad wafat bersebelahan dengan Nabi Muhammad. Posisi pundaknya ada kepala Abu Bakar Siddiq. Di kakinya Abu Bakar ada kepalanya Umar bin Khattab. Di sebelah kiri Nabi ada space kosong. Buat siapa? Itu disiapkan buat Nabi Isa alaihissalam yang diturunkan di akhir zaman. Tujuannya 3, ngancurin babi, ngancurin salib, ngebunuh Dajjal. Pak Saiful, ya Allah, ya Rahman, astagfirullahaladzim. Ngebunuh, itu nomor 3, itu nomor 3. Ya astagfirullahaladzim. Membunuh, kemudian membunuh babi, sama-sama ngebunuh. Ngomong babinya jangan ke saya banget matanya. Ngebunuh, menghancurkan, membunuh Dajjal. Di mana dikuburinnya Ustadz? Nanti bersebelahan dengan Rasulullah yang ada space kosong di sebelah kirinya. Jadi kalau begitu apa yang terjadi? 1900-an Madinah banjir, ditemuin betis kaki. Ulama Saudi kumpul, betis kaki siapa ini? Bukan Rasulullah. Betis kaki siapa ini? Bukan Abu Bakar. Mereka sepakat betis kakinya Umar bin Khattab. 10 manusia yang janjikan surga. Umar bin Khattab bukan nabi, tapi badannya utuh. Apalagi Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kapan lagi bicara maulid Nabi? Entah kapan. Dan buat Ustadz bagian sama-sama. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Barang siapa umatku mengucapkan salam atau salawat kepadaku, Allah kembalikan ruhku kepadaku dan aku sendiri yang membalas ucapan salamnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah. Aku adalah sayyid, pemimpin manusia di hari kiamat. Nabi sendiri yang mengatakan sayyid. Maka kalau ada yang baca Allahumma sholli ala Muhammad benar, Allahumma sholli ala juga benar, dua-duanya benar. Yang enggak benar, ya Allah, semoga kita semua dapat syafaat Rasul di hari kiamat. Ini baru kisah maafnya. Saya nanti punya PR buat Bapak Ibu insya Allah. Suatu saat nanti saya akan bicara detik-detik kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kematian Rasulullah pun beliau menanggung sakitnya sakaratul maut. Sakaratul maut yang ditanggung Rasulullah sangat berat dan lebih berat ketimbang kita semuanya. Allahumma sholli ala. Nanti entah kapan saya janji PR, saya akan bicara mengenai detik-detik ruh Rasulullah dicabut oleh Allah. Ketika itu Rasulullah dimandikan dengan air apa? Dan bekas air Rasulullah, bekas memandikan jenazah Rasulullah, airnya kemana? To be continue. Semoga ada berkahnya, semoga ada manfaatnya. Maafkan saya, Senin kemarin kan tanggal merah,
Benar apa enggak? Maulid Nabi. Makanya Maulid Nabi itu kalau bisa isinya itu mengkisahkan sirah nabawiyah. Makanya saya suka dengerin menghadiri kajian-kajian Maulid Nabi di tempat-tempat yang banyak enggak suka dengan Maulid Nabi. Ceritakan ini, di mana sisi bid'ahnya? Ketika penceramahnya bicara enggak seperti ini, saya khawatir akhirnya malah menjelek-jelekan kita. Tunjukkan keilmuannya. Maka disitulah menambah mereka semakin cinta dan jaga persaudaraan. Sebelum saya tutup, saya mau tes dulu. Berapa jumlah pasukan kafir? Siapakah wanita Yahudi yang meracuni Nabi? Boleh enggak duit suami geletak di dompet diambil tanpa izinnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada guru kita yang sudah menyampaikan kajiannya yang begitu bersemangat. Insyaallah pada kajian berikutnya akan dibahas tentang detik-detik wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita terus akan ikuti kajian beliau setiap pekan kelima. Jadi kajian bulannya setiap pekan kelima. Insyaallah dari sini tinggal hitung kita nanti sesuai dengan jadwal. Selanjutnya kita dengarkan dari guru kita Bapak Kiai Haji Salahuddin bin Kiai Haji Abdurrahman bin Guru Ahmad bin Guru Ali. Waktu falyatafaddal masykura. Shallu ala Muhammad. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Alhamdulil ghafuri lil 'abdi zil gururi wal farti fil umuri wa hamakatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al-anil kirami was-sahbi kan-nujumi fi qudwatil marami lil-urbi wal-a'jami ya rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana ashrafna ala lada ashrafna fatub alaina taubat tagsilu kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw su'ba wal muslimina ajma amin rabbi yasma fadlan wa judan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli صلى وسلم ربي عليه أند الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي اللهم اجعلنا يا كريم بتذكرك منتفعين ولكتابك ورسولك متبعين وعلى طاعتك مجتمعين وتوفنا يا ربنا المؤمنين وألحقنا بالصالحين ووالدينا والأحبابنا والمسلمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا ولا من يتبعنا سكيا ولا مطرودا ولا محروما رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا توسلنا بالتعلم أن ترزقنا الواسع وأن ترزق آمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan katsiran para guru kita Kiai Haji Salahuddin yang sudah menutup acara kita dengan pembacaan doa. Maka berakhirlah acara ta'lim kita pada malam hari ini. Sampai jumpa pekan depan di Musholla Nur Taqwa Jalan Pisangan Poncol, pimpinan Bapak Ustadz Haji Naman. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur. Kita tutup dengan sama-sama baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.